Pak, jam 7-an pulang. Jam 7. Di perjalanan berapa lama Bu? Kurang lebih setengah jaman ya Pak, karena kan rumah saya lumayan jauh gitu. Setengah jam, terus sampai sini masih pagi sekali. Luar biasa Ibu ini. Terus masih bisa menyempatkan diri bertemu dengan saya. Ada apa ini? Iya ini Pak, saya ada sedikit masalah lah, sedikit bukan masalah sih. Mungkin kemarin itu kan ada rekan sejawat yang menghubungi saya untuk diminta di coaching gitu loh Pak, dengan saya gitu kan. Tapi saya ini lupa Pak, karena kan sudah beberapa tahun lalu saya melaksanakan coaching ini. Saya lupa loh Pak, kompetensi inti-inti yang akan saya lakukan ketika proses coaching itu apa aja, saya lupa gitu loh Pak. Coba Ibu ingat-ingat, apa sudah berapa lama Bu Ibu melakukan coaching itu? Terakhir sih setahun lalu Pak, setahun lalu, terakhir setahun lalu. Cuman ya maklum lah Pak, ibu-ibu kan banyak yang dipikirin jadi suka lupa gitu loh. Iya. Baik Bu Ana, pada waktu melakukan coaching kan mungkin ada hal-hal yang ingat lah, meski walaupun sudah lama. Apa coba Bu kira-kira tentang apa kompetensi intinya atau bagaimana? Yang pasti sih kalau saya ingat ya Pak, mendengarkan aktif kalau nggak salah Pak. Udah itu kesadaran penuh apa kehadiran penuh gitu, kehadiran penuh sepertinya. Setelah itu mendengarkan dengan rasa ya. Oh ya, ada satu lagi Pak yang paling penting, pertanyaan berbobot. Iya Pak, gitu. Dari kompetensi-kompetensi itu, dan menurut saya itu sudah semua loh Bu, 4 itu, dan memang ada 4 kompetensi itu dalam pelaksanaan coaching yang memang harus dikuasai seorang coach. Menurut Ibu dari keempat itu mana ini yang akan Ibu kembangkan? Karena Ibu tadi kan sempat dari awal kan merasa ragu tuh karena diminta temannya melakukan coaching. Apa ini Bu? Kalau saya sih yang ingin dikembangkan yang pertama mendengarkan aktif Pak. Kalau kehadiran penuh kan mungkin tidak ada masalah. Mendengarkan aktif, lalu mendengarkan dengan rasa, dan yang paling agak susah tuh kalau menurut saya pertanyaan berbobot itu loh Pak. Mengembangkan itu. Jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan terakhir ini yang membuat Ibu ragu tadi memberi pertanyaan yang berbobot. Iya Pak, betul. Tapi nanti ini kita jadikan sebagai rubrik semua ya Bu ya, rubrik penilaian. Pada waktu saya nanti Ibu minta untuk melakukan supervisi. Jadi 4 itu saya masukkan, tapi 1 nanti yang akan saya kasih buat prioritas karena Ibu merasa Ibu ragu untuk melakukan coaching karena itu. Terus menurut Ibu dari 1 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi yang memberikan pertanyaan berbobot ini, apa Ibu kira-kira indikatornya kalau Ibu sudah mencapai itu? Menurut saya nih Pak ya, menurut saya itu kalau saya mampu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sepertinya Pak, terbuka, terus membuat si coaching ini bisa berpikir luas, bukan cuma misalkan saya tanya dia jawabnya iya enggak gitu loh Pak. Maksudnya biar berpikir luas, biar bisa menjawab dengan pikiran yang tadi itu saya bilang tadi, berpikir luas itu. Lalu mungkin lebih ke memberikan pertanyaan yang mengandung kata kunci mungkin ya Pak, kata kunci sepertinya itu Pak indikatornya. Jadi indikator pencapaiannya kalau Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan terbuka ya, enggak cuman ya enggak benar salah gitu ya. Jadi bisa memancing coaching untuk bisa berpikir luas. Terus yang kedua Ibu bisa menangkap kata-kata kunci yang Ibu diskusikan gitu ya. 2 itu tadi Bu ya. Betul Pak. Baik. Ini indikator pencapaiannya. Nanti pada saat supervisi, mohon nanti Ibu bisa menghubungi saya kapan waktunya. Oh iya Pak, gitu Pak. Sepertinya kemungkinan minggu depan Pak. Nanti saya hubungi Bapak kembali. Minggu depan ya. Jadi minggu depan kita bertemu kembali biar saya bisa melihat bagaimana Ibu
mengusahakan untuk mencapai kompetensi yang ingin ditingkatkan. Iya. Demikian Bu Ana, kayaknya waktunya ini sudah lumayan lama ini. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Ana? Saya mengucapkan terima kasih Pak, karena saya sudah merasa tercerahkan, sudah tidak bingung lagi. Dan terima kasih kuehnya ya Pak ya. Maaf saya lupa tadi mau silakan Bu. Iya, Baik. Apa yang sudah Ibu peroleh nih pada percakapan kita kali ini? Tentunya. Selain perasaan Ibu ini apa? Yang pertama saya tadi perasaannya senang ya Pak, sudah tercerahkan. Iya. Yang kedua saya sudah berhasil mengingat kembali kompetensi inti dari proses coaching itu seperti apa. Lalu saya juga menemukan satu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, gitu Pak. Baik Bu Ana. Terima kasih Ibu sudah ketemu dengan saya. Terus saya juga merasa senang ada Bu Ana luar biasa pengen mengembangkan kompetensi di tengah-tengah kesibukan Ibu yang sangat padat. Mungkin gitu Bu, nanti kita bisa lanjutkan komunikasinya lewat HP ya, WA segala macam kapan pelaksanaan. Mungkin gitu, terima kasih. Ya, sama Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi ya Pak ya. Selamat pagi Bu Ana. Siang Pak Heru. Siang Bu. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Ya kabarnya alhamdulillah sehat Bu. Cuma tapi agak bingung Bu. Bingung kenapa? Ya bingung satu ya tentang masuk di sekolah. Tentang ini sih Bu. Ya tentang pembelajaran di kelas sama tentang miskomunikasi dengan warga sekolah Bu. Oke, miskomunikasi dengan Warga warga sekolah. sekolah. Baik, berarti ini ya Pak Heru yang mau omongin semalam Iya. kayaknya WA serius, Betul. saya pengen ketemu, pengen di coaching, ternyata ini masalahnya. Kata Pak Heru tadi ada problem di kelas, masalah miskomunikasi dengan Warga sekolah. warga sekolah. Miskomunikasi yang seperti apa itu Pak Heru? Ini Bu, jadi setelah saya mengikuti PJP ya Bu ya, mengikuti guru penggerak dari pendidikan guru penggerak itu, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan ada konten, ada proses, ada produk ya Bu ya. Nah dari situ saya mencoba menerapkan dengan kesamaan Jawa. Tapi di situ aksi Jawa sepertinya tidak mengindahkan atau tidak menerima. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi seperti ini loh Pak Bu gitu kan, atau Mas gitu kan, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini lebih fokus mengenai bagaimana tentang gaya belajar siswanya, tentang bagaimana komponen dan prosesnya, serta produk seperti apa yang dihasilkan nanti. Cuma di sini mungkin karena dia itu di atas saya ya, usianya mungkin jauh 10 tahun di atas saya, jadinya dia ada beranggapan berbeda mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Padahal saya tidak ada maksud untuk mengajarinya, tapi berbagi sharing ya Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kembali lagi karena dari situ mungkin karena usia lebih di atas saya 10 tahun, makanya agak sedikit tanggapannya agak sedikit sensi lah ketika saya mau memaparkan penjelasannya terus kepada dia seperti ini loh Pak Bu, ini yang saya buat PPT-nya dan ini mengenai alat-alat yang saya ingin terapkan di kelas dan pembelajaran di kelas, dan nanti produknya nanti bagaimana siswa itu bisa menghasilkan hal-hal yang kreatif dari yang saya terapkan di kelas mengenai komunikasi. Ada satu kalimat yang tidak enak didengar, yaitu gini Bu, anak remong bisa ngajari orang tua kan, seperti itu. Jadi miskomunikasinya itu ya mungkin karena sudah senior ya Bu, saya masih di bawah dia kan gitu kan. Saya kan mungkin hanya baru mengikuti guru penggerak itu bukan mengajarkan tapi mengembangkan ilmu yang saya dapat di sekolah agar bisa menyamakan persepsi. Jadi biar sama-sama menerapkan kita bisa melek ilmu atau ilmu hal baru yang bisa diterapkan di sekolah. Seperti itu Bu. Itu tidak hanya 1-2 orang Bu, tapi ada 3-4 orang yang seperti itu kepada saya.
Baik, sepertinya masalahnya rumit sekali ya Pak Heru. Betul. Pak Heru sebenarnya mau berbagi pengalaman, akan tetapi malah dianggap seperti mengajari karena mereka senior. Baik Pak Heru, ini kan kita percakapannya cuma singkat ya Pak Heru, Iya. kurang lebih 15 menit. Kira-kira apa yang ingin Pak Heru dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Yang saya ingin tuh saya ingin tetap berbagi ya Bu, meskipun berbagi ilmu kepada yang lebih tua, bahkan yang di bawah beliau. Saya tidak ingin mengajarkan sebenarnya, tapi ingin berbagi sharing ilmu bahwa yang saya dapat ini hal positif loh untuk pembelajaran yang bisa mewarnai, tidak hanya pembelajaran yang monoton seperti itu di kelas, karena kita juga dituntut lebih kreatif ya Bu, lebih kreatif, lebih inovatif dalam pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah. Jadi tidak hanya nanti Mas Heru sudah mengikuti itu kok tidak di-share ilmunya, nanti kalau saya salah lagi Bu. Maka dari itu saya mengajak beberapa orang itu, ayo Pak Bu kita sharing seperti ini pembelajaran di kelas yang saya terapkan mengenai kurikulum merdeka yang memberikan berdiferensiasi seperti itu. Kan tadi kata Pak Heru mau berbagi ilmu ya Ya. Pak, karena setelah mengikuti pembelajaran PGP gitu Ya. ingin juga mengajak sharing dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, kira-kira nih Pak Heru mengajak sharingnya itu yang seperti apa? Yang kira-kira mungkin rekan sejawat Pak Heru itu bisa menerima. Dalam artian gini, dalam artian mereka itu tidak merasa Pak Heru itu mengajari. Kira-kira Pak Heru punya rencana apa? Rencananya ya pertama mungkin saya lebih pendekatan yang lebih ikan ya Bu ya, mungkin sambil ngobrol sambil ngopi ya Bu ya, yang di ruang apa namanya di ruang guru atau di ruang lab yang ada biasa tempat kita kumpul gitu kan. Jadi sambil ngopi sambil ngobrol saya berbagi ilmu atau sharing kepada guru yang ikut saya dan membuka laptop. Oh Pak seperti ini, Pak Bu seperti ini, mungkin hanya 1-2 dulu Bu, tapi nanti selebihnya bisa ya 4 orang 5 orang, nanti bisa saya memberikan pemaparan mengenai berdiferensiasi menggunakan workshop gitu atau seminar secara seminar ya Bu ya, tidak terlalu miskomunikasi kan gitu ya Bu. Terus ya dengan individu yang berbeda maka pendekatan itu berbeda ya Bu. Ada yang biasa mungkin sambil bermain game, bapak ibu atau guru yang suka main ini kadang kan ya ada sih bapak ibu ya dengan individu yang berbeda maka pendekatan itu berbeda ya Bu. Ada yang biasa mungkin sambil bermain game, bapak ibu atau guru yang suka main ini kadang kan ya ada sih bapak ibu yang suka main ini tapi sambil belajar Bu atau ibaratnya sambil menerima masukan ada. Jadi di situ saya menitik beratkan saya beradaptasi dengan guru yang seperti itu agar tidak menafsirkan atau komunikasinya tidak mengajari gitu, seperti itu. Ya baik Pak Heru, sampai di sini Pak Heru. Oh iya Bu, makasih Bu. Biar nggak ini Iya, apa iya. namanya, biar kalau misalkan haus nggak Iya. inilah, Ya Bu. nggak kering tenggorokannya. Baik Pak Heru, tadi kan Pak Heru punya rencana nih. Iya. Ya yang pertama Pak Heru melakukan pendekatan dengan ngopi bareng berbagi ilmu. Pak Heru juga punya rencana mau menyampaikannya melalui workshop. Ada juga melalui pendekatan yang berbeda seperti main game. Nah, kira-kira nih Pak Heru, dari ketiga rencana yang Pak Heru ingin laksanakan, yang mungkin bisa diterapkan sesuai dengan apa ya namanya ya, dengan keadaan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak Heru itu yang mana yang paling mungkin bisa Pak Heru laksanakan dari ketiga rencana tadi? Dari ketiga tadi dengan pendekatan Bu, dengan pendekatan yang intens ya. Jadi mungkin utamanya lebih ke ngobrol sambil ngopi, tapi nanti lama-lama arahnya ke hal apa ya, terus ini ilmunya yang saya dapat seperti ini loh di guru penggerak itu ya tentang ada KSE. Jadi ketika kita sambil ngobrol tapi ngobrol tidak kosong ya Bu, tapi berbobot mengenai pembelajaran itu dalamnya ini loh ada hal baiknya, itu ada KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi guru dan murid juga itu bisa mengembangkan kompetensi sosial dan emosional secara apa ya Bu? Secara terstruktur, tidak melewati batas ya Bu ya. Terus bagaimana juga ingin menginovasikan dirinya untuk terus bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswanya atau muridnya Bu ya, yang sesuai dengan produk dan zamannya. Bahwa sekarang kan sudah canggih dengan gadget, jadi kan pembelajaran juga bisa menggunakan HP tapi banyak bermanfaat. Nah, maka dari situ kan yang saya
banyak sekali di penggerak ini ada kanvas segala macam, ada juga yang bagi ibu murid ini bisa menggunakan apa ya, saya sedikit demi sedikit saya ajari, ketika di waktu luang saya ajari, jadi biar tidak monoton ya Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu. Intinya menggunakan pendekatan yang lebih intens meskipun ya mungkin butuh proses ya Bu ya, jadi ya sambil ngobrol sambil ngopi seperti itu Bu. Iya, baik Pak Heru, bagus sekali rencananya tadi memilih untuk pendekatan intens karena mengingat mungkin usianya kan tadi lebih senior ya Pak Ya. Heru. Mungkin Pak Heru lebih baik mengajak ngopi supaya kedekatannya lebih bisa terjalin sehingga apa yang disampaikan Pak Heru nantinya sifatnya hanya sekedar sharing, bukan bersifat seperti mengajari gitu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, perkiraan waktu yang bisa Bapak laksanakan mengenai rencana Bapak ini kapan Pak? Kalau saya tidak bisa menargetkan ya Bu ya, tapi bagaimana saya saya dan semaksimal mungkin untuk kondisional Bu, tapi kondisional itu tetap saya targetkan kalau di situ dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ya Bu ya, biar bisa tercapai. Bagaimana caranya itu pembelajaran di kelas itu tidak tidak terlalu monoton, meskipun di kelas saya itu yang senior ya Bu, tapi kan setidaknya itu ada inovasi yang berbeda. Oh, guru yang sudah kerja bisa menginovasi dirinya dalam pembelajaran di kelas gitu. Agar tidak kalah dengan yang muda-muda gitu. Itu aja gitu. Dan itu mungkin ya saya targetkan mungkin 2 minggu lagi bisa 1 bulan bisa tercapai Bu. Ya pelan-pelan Ibu nanti bisa agar tercapai. Baik Pak Heru, tadi kata Pak Heru kan pembelajaran selama ini yang dilakukan oleh Pak Heru tadi monoton ya, makanya Pak Heru itu ingin berbagi sharing pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Nah selama ini Pak, menurut Pak Heru dari rentang nilai 1 sampai 10, nah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat Pak Heru itu ada di rentang berapa Pak selama ini? Kan kata Pak Heru tadi monoton gitu ya Pak ya. Itu berapa lima? Oh. Nah kira-kira nih Pak, kalau berada di rentang 5 ya Pak ya saat ini ya. Nah itu nantinya mau dinaikkan berapa Pak? Saya ingin naikkan itu ke grade 7. Melihat kondisi dari ini ya Pak ya, karena senior Ya, mungkin ya. betul. Oke baik Pak Heru. Pak Heru katanya akan melaksanakannya 2 minggu lagi ya Pak ya. Ya. Berarti nanti kita bisa ketemu lagi lah ya untuk observasi kembali atau ngobrol lagi. Pak ini kan kita mau di akhir sesi Pak ya, Ya, Bu. di akhir sesi pembicaraan. Kira-kira apa sih Pak yang bisa dapatkan atau mungkin yang Bapak rasakan setelah quotes kita hari ini? Setelah saya dapatkan dari coach hari ini ya lumayan cukup relax ya, plong, dan mudah-mudahan nanti bisa komunikasi itu tidak melebar kemana-mana ya, hanya mungkin hanya beberapa hari saja atau beberapa waktu saja. Jadi sangat sangat baik dan sangat senang saya sudah melaksanakan atau sudah coaching sama Bu Ana. Jadi rasanya plong gitu loh, dia punya beban gitu. Makanya rada-rada punya beban gitu Bu. Alhamdulillah sekali ya Pak Heru, intinya Pak Heru sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan ya Pak ya, bisa menemukan solusi sesuai dengan potensi yang Bapak miliki seperti itu. Pak Heru, kira-kira nih Pak di akhir nih ya Pak ya, dua kalimat lah Pak, 2 kalimat yang mungkin bisa menggambarkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini, atau baru bentuk kesimpulan lah dari setelah kita bicarakan dari awal sampai akhir. Saya ingin 2 kalimat lah Pak yang bisa menggambarkan keadaan setelah kita melakukan kajian ini. Senang sekali. Senang sekali. Berarti satu lagi Pak. Senang sekali dan bahagia. Oh gitu, senang sekali dan bahagia bisa tercerahkan ya Pak ya. Betul. Baik Pak Heru. Jangan lupa Pak, nanti kita minggu depan ketemu lagi ya Pak ya. Kita Siap, Bu. ngobrol lagi. Saya mau lihat progres yang sudah Pak Heru lakukan. Siap. Pak Heru sudah makan hari ini? Belum. Oh iya, kebetulan tadi saya siapkan kue bisa disambi Pak. Ya, Senang Bu. sekali rasanya bisa sharing dengan Pak Ya. Heru yang luar biasa. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Ya terima kasih atas waktunya dan selamat siang Pak Heru. Ya Bu, makasih Bu Ana.
Saya merasa lega, sudah plong, pelaksanaan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tadi itu Pak. Waktu pra-supervisi ya, kan Ibu sudah bertemu dengan saya, sudah kita buat indikator pencapaian ya Bu ya? Iya Pak. Indikator pencapaian. Menurut Ibu sudah melakukan hal-hal untuk mencapai indikator pencapaian tersebut Bu? Sudah dong Pak tentunya. Oh Ibu bisa mengatakan demikian? Ya karena kan kemarin saya pada pra-supervisi ada indikator saya mampu memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang mengandung kata kunci pada pertanyaan robot yang ingin saya kembangkan Pak. Jadi waktu itu Ibu ingin bahwa Ibu bisa mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot, di antaranya mampu memberi pertanyaan terbuka dengan memberi beberapa pertanyaan yang mengandung kata kunci. Iya Pak. Ibu masih ingat nggak Bu apa pertanyaan terbuka yang Ibu tanyakan itu? Atau kata kunci apa yang sudah Ibu bahas pada waktu coaching? Nanti saya tambah lagi berdasarkan catatan saya. Baik Pak, yang saya ingat ketika itu Pak Heru mengatakan ada miskonsepsi bersama dengan sejawatnya. Saya tanya miskonsepsi seperti apa, ternyata tentang kegiatan pembelajaran yang masih menggunakan cara lama. Saya bertanya cara lamanya itu yang seperti apa, seperti itu Pak. Lalu saya juga bertanya tentang kemampuan guru-gurunya atau rekan sejawatnya itu ada di angka berapa. Lalu saya bertanya ingin ditingkatkan di angka berapa. Saya juga bertanya tentang rencana untuk mencapai nilai 7 atau nilai 7 yang ingin dicapai itu. Lalu saya juga bertanya dari ketiga rencana yang sudah disampaikan, rencana yang mungkin akan dilaksanakan dan kapan waktu pelaksanaannya. Itu Pak. Jadi berdasarkan hal-hal yang Ibu lakukan ini, Ibu merasa bahwa Ibu sudah mampu mencapai indikator yang telah ditentukan sebelumnya Bu ya? Iya betul. Baik Bu Ana, ini saya ada beberapa catatan waktu saya melakukan supervisi. Boleh saya membacakannya Bu? Oh tentu saja. Nanti bisa kita diskusikan Bu ya, mana yang ternyata memang sudah Ibu lakukan dan mana yang belum. Kalau berdasarkan catatan saya Bu ya, Ibu sudah mampu melakukan beberapa pertanyaan terbuka. Di antaranya Ibu menanyakan tujuan dari pertemuan, tujuan dari coaching pertemuan Ibu dengan Pak Heru. Kemudian yang saya lihat lagi, Ibu juga menanyakan apa yang Pak Heru ingin dapatkan, itu ya? Iya. Iya. Terus terakhir kali Ibu menanyakan apa yang telah Pak Heru peroleh, gitu ya? Betul. Oke. Terus di catatan saya juga tentang kemampuan Ibu membuat pertanyaan terbuka. Ibu menanyakan tentang prioritas rencana. Kan pada waktu itu kan Pak Heru kan membuat pilihan-pilihan rencana itu, Ibu menanyakan itu, benar Bu ya? Betul Pak. Benar. Terus Ibu juga menanyakan tentang perkiraan waktunya, benar ya? Kemudian Ibu mengkonfirmasi tentang kapan bisa bertemu kembali dengan Pak Heru. Nah di situ kan saya lihat ada langkah-langkah tanggung jawab dari langkah Tirta yang dilakukan. Ibu juga menanyakan perasaan Pak Heru ya setelah melakukan coaching-nya. Iya betul sekali Pak. Iya. Terus saya lihat Bu Ana juga melakukan apresiasi bahwa Pak Heru punya potensi yang luar biasa terhadap kemampuannya. Benar Bu ya? Benar. Dari catatan itu saya melihat bahwa Ibu mampu mengembangkan beberapa atau banyak sekali pertanyaan terbuka. Kemudian tentang kata-kata kunci itu saya ada beberapa yang mampu saya tangkap. Ini ada nggak yang masih belum saya catat ya, siapa tahu ada yang terlewat dari proses supervisi saya. Yang saya tangkap itu Ibu menanyakan tentang berdiferensiasi. Apa yang Bapak maksud dengan berdiferensiasi di situ? Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Terus tentang sharing, bahwa Pak Heru akan mengajak sharing dengan rekan-rekannya. Ibu bertanya mengajak sharing yang seperti apa, begitu ya. Terus
yang terakhir di catatan saya ini Bu, Ibu menanyakan tentang cara belajar lama. Cara belajar lama seperti apa? Akhirnya Pak Heru kan mampu menjelaskan itu, mengelaborasi itu. Jadi dari 3 catatan itu benar atau mungkin ada kata lain yang belum saya catat? Benar Pak. Benar 3 itu ya. 3 kata kunci yang mampu saya rekam dan mampu Ibu lakukan. Berarti dengan 2 hal ini kesimpulannya yang saya simpulkan, Ibu mampu untuk meningkatkan kemampuan memberi pertanyaan berbobot. Ya, ini salah satu kompetensi yang sudah kita sepakati di awal. Bagaimana pendapat Ibu dengan pernyataan saya ini? Sangat setuju Setuju Bu sekali. ya. Ada yang mungkin kurang dari catatan saya ini tentang ini memberikan pertanyaan berbobot. Sepertinya sudah semua terangkum dalam catatan Pak Aziz. Menurut Bu Ana perlu tidak saya menyampaikan 3 kompetensi yang lain, kan waktu itu juga kita sepakati ya, walaupun Ibu tidak menjadi prioritas. Perlu sih Pak. Nah, ya Pak, saya sampaikan ya Bu ya, Iya. catatan saya. Pertama tentang kehadiran penuh. Ini kan salah satu kompetensi juga Bu ya. Kompetensi di situ saya melihat bahwa Bu Ana mampu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Terlihat kok Bu Ana di situ secara fisiknya gitu, melihat Pak Heru, kemudian memperhatikan bagaimana Pak Heru menyampaikan. Kemudian nggak cuma itu, Ibu juga mencatat. Nyata nggak Bu? Iya ya Pak. Oh ya, ya. Ya saya lihat Bu, Ibu mencatat dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Dalam mendengarkan aktif ini, Ibu juga saya lihat tidak melakukan judgement, tidak langsung menyatakan, oh Pak Heru harusnya nggak begitu, nggak kayak gitu. Ibu sepertinya memang bebas dari itu saya lihat menurut catatan saya. Terus Bu Ana juga tidak melakukan asumsi-asumsi, kan nggak boleh ya Bu ya, gitu ya. Berasumsi dengan apa istilahnya sesuatu yang mungkin Ibu alami atau sesuatu yang dialami orang lain atau apa yang terjadi, tidak berasumsi demikian. Berarti dalam hal kompetensi mendengarkan aktif saya melihat itu sudah bagus. Kemudian yang terakhir ini Bu, yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Mungkin pada waktu mendengarkan dengan rasa ini Bu yang mungkin perlu ditingkatkan di pertemuan yang akan datang. Di poin summarize, meringkas. Karena ini sepertinya kalau menurut saya berat sih Bu, tapi nanti nggak tahu menurut Ibu ya bagaimana ya, nanti bisa di cross check dari awal sampai akhir. Summarizing ini adalah hal yang menurut saya perlu sesuatu yang fokus sekali. Bagaimana Ibu mendengarkan apa yang telah saya catat ini dari awal sampai akhir, dari pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Ada yang perlu disampaikan Bu? Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang Pak Aziz sampaikan, dan memang untuk mendengarkan rasa ini memang saya perlu ditingkatkan kembali gitu. Karena memang untuk meringkas semuanya itu kan harus membutuhkan tadi itu Pak fokus. Ya. Jadi Ibu setuju hasil catatan saya ini saya masukkan ke dalam rubrik penilaian Bu? Setuju Bu ya? Setuju. Baik, setelah ini apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan kira-kira ke depannya yang mau ditingkatkan apa gitu? Ya tentunya saya akan berlatih tentang coaching ini ya Pak ya, sering-sering melakukan latihan coaching. Saya juga akan mengembangkan tadi yang masih perlu ditingkatkan seperti mendengarkan dengan rasa tadi. Iya. Gimana? Baik Bu Ana, setelah melakukan percakapan ini sekali-sekali Bu ya, apa perasaan Ibu yang setelah kita melakukan ini? Tentunya setelah melakukan praobservasi, melakukan kegiatan coaching, lalu saya juga melakukan pasca supervisi, saya merasa tenang Pak, karena sebelumnya saya merasa supervisi itu hal yang menakutkan gitu loh Pak. Saya merasa nggak pede, takut salah, akan tetapi setelah disupervisi Pak Aziz malah saya merasa tercerahkan gitu loh Pak, bukan merasa saya itu banyak salahnya, saya perlu diperbaiki seperti itu Pak. Saya nggak merasa rendah gitu loh Pak. Jadi kita sama Bu ya, statusnya ya Bu ya. Baik Bu Ana, tinggal tindak lanjutnya nanti ke depan seperti apa Bu ya. Nanti kita tetap berkomunikasi, Ibu melakukan tindak lanjut yang seperti apa.
apa-apa. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, nanti komunikasikan dengan saya. Jangan sungkan-sungkan Bu ya, HP saya on 24 jam. Siap Bapak. Baik Ibu Ana, terima kasih. Karena mungkin waktu kita sudah habis ya, kita bisa kembali ke kegiatan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih Yang Aziz. Baik Bu Ana, selamat sore. Selamat sore.